Hai anak kelas 10, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai grafik sin dan cos ya, tapi tentunya berbeda dengan video sebelumnya. Jadi langsung saja yuk kita ke video pembelajarannya. Selamat belajar. Oke, seperti yang kalian sudah lihat, di sini ada asin K dalam kurung X plus B, begitu juga dengan cosnya. Berarti kita mau review dulu sebentar dari yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Saya mau mengingatkan bahwa kalau ada penulisan seperti ini, jadi ada sin, trigonometri sin dan cos ya. Kemudian menulisnya K dalam kurung, ada tanda kurungnya di sini, berarti ini bergesernya ke kanan atau ke kiri, seperti yang sudah kita bahas ya. Jadi pergeserannya ada di berfokus pada sumbu X ya. Jadi kalau ke kanan ke kiri kan berhubungannya dengan sumbu X-nya ya, yang berubah ya posisinya adalah sumbu X-nya. Oke. Nah, kalau B-nya bernilai positif ya, atau B-nya lebih besar dari 0 ya, bernilai positif, maka dia akan bergeser ke kiri. Ya, kalau B-nya lebih besar dari 0, dia bergesernya ke kiri. Berarti semakin nilai X-nya semakin kecil ya, begitu. Kalau B-nya bernilai negatif atau B-nya kurang dari 0, maka dia akan bergeser, jadi posisi grafiknya akan bergeser ke kanan. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, sudah ingat ya. Jadi kalau K-nya itu berhubungan dengan lebar sempitnya grafik ya. Tapi kalau B berhubungan dengan bergeser ke kiri atau ke kanan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya ya, bukan lagi bergeser ke kiri ke kanan, tapi bergeser kemana? Nah, kita coba dulu ya. Satu contoh dulu. Dari situ nanti kita tahu dia bergeser kemana ya. Oke. Saya punya soal nomor 1, Y sama dengan sin 2X. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui ya, kita bisa cari Y max, Y min, amplitude dan periodenya. Ya, coba kalau kita pakai rumus, gimana sih cari Y max-nya? Oh ya, sebelumnya kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya itu sama dengan 1, ya. K-nya sama dengan 2. Oke, benar ya? Oke, berarti Y max-nya kita bisa cari. Y max itu rumusnya kan mutlak A, berarti mutlak dari 1, berarti sama dengan 1. Y min-nya itu kan min mutlak A, min mutlak 1, berarti sama dengan negatif 1. Untuk amplitudenya itu mutlak A, berarti sama dengan mutlak 1 sama dengan 1. Begitu. Periodenya adalah 360 dibagi K. K-nya adalah 2, berarti 180 ya. Jadi, periode itu jarak yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang. Jadi kan sebenarnya gelombang grafik trigonometri, sin, cos, dan tan juga nanti itu akan berkelanjutan. Sampai mana? Tidak terbatas. Ya. Jadi kalau rumusnya sama, dia kan berkelanjutan. Nah, yang ini 180 ini bukan interval ya. 180 ini bukan interval. 180 itu adalah jarak yang dibutuhkan untuk gambar satu gelombang. Jadi kalau gelombangnya sin, trigonometrinya sin, berarti kan terdiri dari satu gunung dan satu lembah ya. Berarti untuk membuat satu gunung dan satu lembah itu jaraknya itu 180. Ya. Jadi bisa dimulai dari 0. Kalau 0 ke 180 itu berarti satu periode. Kalau saya mulainya dari titik awalnya bukan dari 0, saya misal mulainya dari sini ya, dari tengah-tengah begini, berarti kan dia bukan dari 0. Misalkan dari sini 30 lah, berarti 30 ditambah 180, berarti 210. Jadi satu gelombangnya itu titik awalnya 30, berakhir di 210. Ya, tetap satu periodenya adalah 180, tetap. Cuma mulai awalnya dari 30, berakhirnya di 210. Kalau mulainya dari 0, berakhirnya juga di 180. Jadi titik akhir dan titik awalnya ya, mau berapapun
titik akhirnya di mana, titik awalnya di mana, tetap dia periodenya harus 180 selama bentuknya seperti ini. Ya, kalau bentuknya 3x, Bu, berarti kan satu periodenya 120, berarti juga satu periodenya mau mulainya dari manapun, mau mulainya dari min 30, berarti ya tetap harus nanti kalau dihitung itu tetap 120 periodenya untuk buat satu gelombang. Oke? Oke, itu maksudnya periode. Oke, dari sini pasti kalian udah tahu ya. Kita mau pakai cara yang beda ya dari video sebelumnya. Kita mau coba cara lain nih ya. Yang pertama yang harus kita buat adalah tabel ya. Kita buat dulu tabelnya. Oke, sudah saya buat ya tabelnya di sini. Ya, sekarang kita buat dulu pertama karena di sini 2x. Jadi saya mau buat yang atas ini adalah 2x ya. Di sini 2x. Oke. Terus karena kita punyanya sumbu x ya, bukan sumbu 2x, maka kita buatnya di sini harus x bawahnya. Jadi kalau nanti kalian buatnya juga di sini dapatnya setengah x ya, berarti di sini juga setengah x dan x. 3x berarti di sini juga 3x dan x begitu. Oke? Ya. Kemudian sudah ya. Terus kita buat y sama dengan sin 2x sesuai dengan soalnya ya. Y sama dengan sin 2x. Oke, dah. X-nya nggak kelihatan. Oke, gini ya. Oke, sekarang kita garis dulu biar rapi. Ya, kemudian sekarang cara memilih X-nya ya. Cara memilihnya itu bukan dari X, tapi memilih nilai derajatnya itu dari 2X dulu. Oke. Kenapa? Karena nanti yang dimasukkan ke sini kan 2x bukan x ya. Jadi kita mulainya dari 2x dulu. Pilihlah derajat yang sudutnya istimewa. Ya, jadi jangan pakai yang terlalu koma-komanya terlalu banyak yang kalian belum pernah ketemu gitu ya. Pakailah yang istimewa aja. Oh ya, ini soalnya kurang ya. Sebenarnya ada intervalnya ya. Intervalnya dari 0 saya buat dari di sini ya. Intervalnya dari 0, x-nya dari 0 sampai 360. Oke. Ya. Yang di sini x ya, bukan 2x. Jadi buat nanti ini sampai harus x-nya 360. Oke, begitu ya. Sip. Kemudian kita buat 2x, kita pilih ya, berarti mulainya harus dari 0 ya, dari sumbu y. Seperti biasa, kita mulai 2x-nya 0, 2x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 dibagi 2, ya kan? Berarti x-nya 0. Oke, itu dulu. Kemudian selanjutnya adalah 2x-nya, saya ambil 2x-nya adalah 30 di sini. Kan istimewa ya, 2x-nya 30, berarti 2x-nya 30, berarti x-nya sama dengan 15. Ya. Kemudian saya ambil lagi berapa ya? Saya ambil 45. Nah, boleh. 45 bagi 2 ternyata koma. Saya hapus deh ya. Nah, jangan pakai yang koma kalau bisa ya. Kita gunakan yang tidak x-nya tidak koma-koma. Berapa lagi? Selain 45, 60. 60 di sini. 60 bagi 2, 30. Oke. Kita buat yang ini dulu. Kita cari y-nya. Y sama dengan sin 2x. Berarti ngambil yang atas ya, 2x-nya. Y sama dengan sin 0. Sin 0 itu berarti 0 ya. Lanjut, sin 30. Sin 30 itu setengah. Ingat ya, ngambilnya 2x bukan x ya. Sin 60. Sin 60 itu akar 3 per 2. Sin 90 itu 1. Sin 120 kuadran 2 ya. 120 berarti 180 dikurangi 60. Berarti sin 60. Sin 60 itu adalah akar 3 per 2. Kuadran 2, sinnya bernilai positif ya. Hati-hati. 150 dikurang 180 kurangi 30 ya. Berarti sin 30. Sin 30 itu adalah setengah.
180 berarti sin 180 itu ada di sumbu X, berarti dia 0 ya, sin 180. Oke, sin 180 tambah 30, 210 ya. 210 di sini, 210 bagi 2 kan bisa, 105. Ya, 105. Berarti, terus yang di sini, 210 ditambah 30, 240. 240 dibagi 2, 120. Kemudian maaf, ini 165 harusnya ya. Oke. Benar ya, benar. Oke, sip. Ya. Loh, Bu, kan intervalnya X-nya Bu yang sampai 360. Ini X-nya masih 180. Ya, nanti kita tambahin terakhir setelah kita sudah menggambar ya. Oke, sudah X-nya sudah beres. Sekarang kita ke Y. Sin 2X, sin 210. 210 itu kuadran 3 ya, berarti 180 tambah 30. Kuadran 3 ingat sinnya bernilai negatif. Berarti min sin 30. Oke. Saya buat coretan di sini deh biar ngerti ya, maksud saya sin 210. Ini kuadran 3, hati-hati. Ya, berarti adalah sin 180 ditambah 30. Kuadran 3 berarti min sin 30. Begitu ya. Sin 30 itu setengah, berarti ini negatif setengah. Nah, ini berarti tinggal min setengah. Kemudian yang 240 juga sama. Sin 240 itu masih di kuadran 3. Berarti sin 180 ditambah 60. Kuadran 3 berarti min sin 60. Sin 60 tadi adalah akar 3 per 2, berarti min akar 3 per 2. Sin 270 itu negatif 1. Ya. Sin 300. 300 itu kuadran 4, bukan lagi kuadran 3 ya. Kuadran 4. Kuadran 4 sinnya tetap bernilai negatif. Tapi aturannya jadi 360 dikurangi 60. Ya, ini trigonometri dasar yang sudah kita pelajari ya. Nah, berarti jadinya min sin 60. Maka ini jadi min akar 3 per 2. Yang ini 330. 330 itu kuadran 3 kuadran 4. Maaf. 330 berarti sin 360 dikurangi 30 berarti min sin 30 ya. Min sin 30 adalah min setengah. Sin 360 ya, satu putaran kan ya, kembali lagi ke 0 derajat, berarti itu sama dengan 0. Oke, kita sudah punya satu periode. Satu periode kan 180, berarti satu periodenya dari 0 di sumbu X ya, lihat ya, 0 sampai 180. Nah, oke, sekarang coba kita tandai. Saya buat skalanya adalah, saya tulis di sini, skalanya adalah oke, sekarang kita tandai dulu di sininya ya. Kita tulis dulu. Ini ya skalanya, sesuaikan dengan skalanya. Oke, ini sudah saya tulis ya. Di situ terlihat ya, saya buat satu satuan kan sumbunya 3 kotak ya. Tapi kalau yang X-nya itu kan 15 derajat satu kotak. Saya biar nulisnya nggak dempet-dempet, saya buat nulisnya ini 15 satu kotak, kotak kedua kan 30, berarti kotak ketiga 45. Setiap jarak 3 kotak saya buat kelipatan 45. Boleh ya, seperti itu. Biar nulisnya nggak dempet-dempet, biar terlihat lebih rapi sih. Tapi kalau kalian mau nulis setiap 2 kotak 30 nggak masalah, toh sama aja. Yang penting satu kotak 15 derajat ya. Oke. Ya, sekarang kita tandain ya, tandain titiknya. Saya pakai kertas dulu biar nggak nempel di belakangnya ya. Oke, yang pertama itu adalah, ingat ya, yang dilihat adalah X, Y
Ya, yang kita perhatikan adalah X, Y. Karena ini sumbu X, sumbu Y. Berarti ini 0, 0 di sini. Ya, kemudian 15 sama setengah. Ya, berarti 15 derajat itu di kotak pertama di sini. Kalau ini 1, 3 kotak itu 1, berarti setengahnya sekitar 1,5 ya, saya kira-kira di sini. Ini yang kedua. Kemudian 30, akar 3/2. Akar 3/2 itu sekitar 0,8 ya. 30 derajat di sini, 0,8 berarti dia hampir mendekati 1 di sini. Oke. Kemudian 45 sama 1. 45 sama 1 di terakhir 180. 180-nya adalah 0 di sini. Ya, oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini adalah satu periodenya ya. Oke, sekarang Bu, yang diminta itu intervalnya sampai 360, Bu. Sedangkan tabel kita tadi cuma sampai 180. Ya, gimana? Ya, kita tinggal buat di sini. Ingat, ini kan satu periode. Sedangkan sebenarnya sin itu, sin, cos, tan juga itu kan berulang. Ya, gelombangnya kan berulang terus. Nah, maka karena ini berulang, berarti kita bisa lihat, jadi istilahnya gelombang yang lainnya, yaitu adalah jiplakan yang sama persis dengan yang di depannya, yang sebelumnya. Jadi kita tinggal menandai ya titiknya, karena tadi kalian sudah lihat ya, ini kan kelipatan 15 sumbu X-nya, berarti ini juga kelipatan 15 nanti. Ya, yang berikutnya. Berarti kalau ini 180 titik awalnya, kita mulai dari 180 itu sama dengan 0 periode 0, X sama dengan 0 di sini. Nah, kalau 180 tambah 15 itu kan 195. 195 itu di sini nilainya adalah setengah. Berarti di sini juga nilainya adalah setengah. Di setengahnya di sini. Kemudian yang berikutnya 180, ini tadi 15 ya, sudah 195 ditambah 15 lagi. Ya, ini kan bedanya 15 ya. Yang sebelah kiri saya tunjuk ini ya. Akar 3/2. Berarti di sini juga harus akar 3/2. Beda satu kotak, akar 3/2. Kemudian 45, itu 80 tambah 45 itu 225. Jadi 225-nya adalah 1 di sini. Kemudian ini begini, tinggal ngikutin aja ya. Ini di sini, 270-nya di sini. Nah, benar nggak sih 270-nya 270 0 ke 90 ya kan, berarti jaraknya 90 ya. 180 ke 270 itu jaraknya juga 90. Nah, berarti benar kan, dia Y-nya sama dengan 0, kembali ke titik sesuai ini. Ya, sekarang kita tinggal lakukan hal yang sama di sini. Jaraknya 15 ya, 15 derajat atau satu kotak. Dari 90 ini ke sini itu adalah min setengah, berarti ini juga min setengah. Jarak lagi 15 derajat itu min akar 3/2, berarti di sini. Jarak lagi 15 derajat itu min 1, berarti di sini. Ya. Jarak lagi 15 derajat kembali min akar 3/2, begini. Terus ini min setengah dan diakhiri ke sini. Nah, oke? Oke, sekarang kita satukan yuk titiknya ya. Kita gambar dulu ya. Oke, ini grafiknya sudah saya lengkapi ya. Nah, jangan lupa di akhir dan di awalnya dikasih tanda panah saja. Itu menandakan bahwa grafiknya ini berkelanjutan, mau ke depan maupun ke belakang. Dia berkelanjutan dengan Y-max dan Y-min yang sama ya, dengan amplitudo yang sama. Kalau kalian lihat, berarti periodenya yang mana sih Bu sebenarnya yang Ibu maksud itu? Periode itu yang ini loh. Satu periode itu yang ini. Ya, kebetulan ini dari 0 ya. 0 ke 180. Ini adalah satu periodenya. Ini satu periode. Oke. Nah, kalau ini ada 2 gunung dan 2 lembah, berarti gambar ini menunjukkan 2 periode. Oke? Ya.
Sudah paham ya periode yang mana? Oke. Nah, sudah ya. Nah, sekarang bukan ini materi barunya. Kalau ini kan materi sebelumnya ya. Ini. Sekarang kalau soalnya saya rubah, saya tambahin, bukan saya rubah. Saya tambahkan jah 2 soalnya. Ya, jadi soalnya jadi Y sama dengan sin 2X ditambah 2. Nah, ini kita misalkan kita namai dia C. C-nya adalah plus 2. Apa Bu maksudnya C-nya itu plus 2? Jadi, C ini berhubungan dengan pergeseran juga. Ya, tapi bukan pergeseran ke kanan dan ke kiri seperti B ini, bukan. Tapi bergesernya ke atas atau ke bawah. Jadi, kalau ada plus C di sini ya, saya tambahkan plus C di sini. Kalau C-nya bernilai positif, atau dengan kata lain C-nya lebih besar dari 0, maka dia akan bergeser ke atas. Kalau C-nya bernilai negatif, maka dia akan bergeser ke bawah. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, apa bedanya sih B dan C? Dari cara nulisnya aja sudah beda. Ya, kalau B itu ada tanda kurungnya, ya, jadi X ditambah B dalam satu kurung. Kalau C dia di luar kurung. Oke, berarti yang seperti ini. Nah, ini jelas dia hanya bergeser ke atas atau ke bawah, tidak ada pergeseran ke kanan atau kiri, ya, karena nggak ada tanda kurungnya. Kalau positif, ya lebih besar dari 0, berarti dia bergeser ke atas. Saya tulis di sini ya, bergeser ke atas. Apa yang bergeser ke atas? Yang bergeser ke atas adalah semua grafik ini, yang ada di gambar ini. Oke, sekarang kita coba yuk geser grafiknya. Gesernya dari titiknya dulu, jadi jangan langsung gambarnya yang digambar ulang di sini, tapi kita satu-satu dari titiknya dulu ya. Oke, sekarang kita mulai geser ya. Pertamanya kan X-nya 0, Y-nya juga 0. Karena bergesernya ke atas sebanyak 2 ya. Satu satuan di sini 3 kotak, berarti kalau 2 satuan berarti 6 kotak. Karena bergesernya ke atas atau ke bawah nantinya, itu akan berpengaruh terhadap nilai Y-nya, ya kan? Ke atas dan ke bawah kan mempengaruhi nilai Y-nya. Jadi yang berubah di sini nanti Y-nya. X-nya sih tetap, jadi 0, 15, 30 tadi, dan seterusnya tetap, hanya yang berganti Y-nya ya. Jadi kalau tadi X-nya 0,0, Y-nya 0, di sini naik ke atas 2, 1, 2, berarti X-nya 0, Y-nya jadi 2. Nah yang ini, titiknya ini ya, X-nya 15, Y-nya setengah, naik 2 berarti 2,5. Berarti 2,5 ya, berarti sekitar di sini. Oke, saya alasin dulu biar nggak menembus ya. Oke, kemudian ini 30, berarti ini akar 3/2. Akar 3/2 ini ya, titiknya akar 3/2, naik 2, berarti sekitar hampir 3 ya. Di sini 2,8an. Kemudian ini 1, 45, X-nya 45, Y-nya 1, tambah 2 jadi 3. Berarti di sini, begitu juga yang ini. Kan jaraknya 15 ya, jadi kalian bisa tahu. Kemudian tadi ini 90, X-nya 90, Y-nya 0, 0 tambah 2 berarti di sini naiknya 2 ya kan, 1, 2. Nah, oke. Kemudian grafiknya ini turun ya, dari 90 ke sebelahnya 105. Akhir di sini ya, 360 saat Y-nya 0, jadi naik 2, 1, 2 saat Y-nya sama dengan 2. Oke, sekarang kita ke gambar ya. Ini nggak boleh runcing ya, atasnya nggak boleh runcing.
Jangan disatukan menggunakan penggaris ya. Atas dan bawahnya itu enggak boleh runcing begini. Ya, begini. Oke. Oke, dikasih panah jangan lupa. Nah, ini adalah grafik yang kedua. Grafik yang pertama tadi kita belum kasih nama ya. Kita kasih nama dulu deh biar enak ya. Grafik yang pertama itu yang ini. Yang pertama itu saat Y sama dengan sin 2X. Nah, yang kedua itu adalah grafik saat sudah bergeser ya. Yang kedua ini adalah grafik saat sudah bergeser ke atas. Berarti saat Y sama dengan sin 2X ditambah 2. Jadi caranya adalah caranya kalau ada yang begini, buat dulu grafik dasarnya. Grafik dasarnya itu yang belum diubah-ubah. Seperti cara yang kalau geser kanan kiri ya, yang belum diubah itu berarti yang masih seperti ini, nggak pakai plus 2. Oke, gambar itu dulu seperti biasa. Kalau sudah tinggal digeser sebanyak 2 ke atas ya, karena ini plus 2. Oke, nah sekarang dari gambar ini kita bisa cari Y max, Y min yang kedua ya. Y max, Y min, amplitude dan periode. Oke, sekarang kita coba tuliskan Y max, Y min dan amplitudenya. Saya tulis di sini ya, Y sama dengan sin 2X ditambah 2. Y max-nya berapa sih dari gambar? Nah, ini kan tertingginya, Y max-nya adalah 3. Y min-nya adalah titik terendahnya adalah ini ya. Ini ada di 1. Y min-nya adalah 1. Amplitudenya adalah dari titik setimbang ya, setimbang itu ini ke Y max atau ke Y min tingginya. Itu adalah, ini kan titik setimbangnya di sini. Saya garis. Nah, ini saya pakai menggaris, ini ada titik garis setimbangnya ya. Berarti ke atas ini dari 2 ke 3 itu kan satu satuan. Begitu juga yang ini. Dari 2 ke 1 itu tingginya satu satuan. Berarti amplitudenya adalah 1. Ya. Periodenya berapa? Kalau kalian lihat, apakah periodenya ini berubah dari gambar 1 dan gambar kedua? Tidak, periodenya tetap sama ya. Dari 0 sampai 180, ini juga dari 0 sampai 180. 180 kurangi 0 itu 0. Kalau kalian lihat dari 180 sampai 360, boleh. Berarti 360 kurangi 180. Tetap 180. Berarti periodenya adalah 180. Ya, tetap. Jadi, apakah C ini akan merubah amplitudo dan periode? Tidak. Ya, jadi gelombangnya kalau dasarnya ini masih sama, ya, begitu juga dengan yang bergeser ke kanan kiri, ya, selama hanya bergeser saja, dia tidak akan merubah amplitudo, tidak akan merubah periode. Kecuali K-nya yang berubah, ya, itu grafiknya sudah beda lagi, ya. Oke, nah yang beda apa di sini? Yang beda adalah Y max dan Y min-nya. Kalau yang tadi, Y max-nya itu adalah 1, grafik yang awal. Y max-nya adalah 1. Ya, biar jadi 3, harus ditambah berapa sih 1 ini? 1 ini harus ditambah 2, biar jadi sama dengan 3. Iya kan, 1 tambah 2 sama dengan 3. 1 ini adalah A-nya. A-nya kan ini sama ya, A-nya. A-nya sama-sama dengan 1. 2 ini dapat dari mana? Kalau kalian lihat di sini, plus 2 dapat dari C-nya. Berarti bisa kita simpulkan Y max itu sama dengan mutlak A ditambah C. Kalau C-nya negatif, Bu, min 2. Ya di sini jadi min 2. Begitu ya. Nah, Y min-nya, Bu, berarti Y min itu kan juga sama. Y min-nya di sini min 1 kan? Min 1. Kalau ini ditambah 2, Y max-nya berarti Y min-nya juga ditambah 2. Coba kita cocokkan. Min 1 tambah 2, 1. Benar. Berarti rumusnya adalah min mutlak A ditambah C. Ya, jadi Y max, Y min, saat ada C-nya rumusnya jadi ini. Sedangkan amplitudonya itu masih sama, yaitu mutlak A. Periodenya 360 dibagi K, masih sama. Ya, jadi ingat kita tulis di sini deh.
Ya, rumus Y max-nya adalah mutlak A ditambah C. Rumus Y min-nya adalah min mutlak A ditambah C. Rumus amplitudonya adalah mutlak A. Sedangkan periodenya adalah 360 dibagi K. Saat kapan sih kita bisa menggunakan ini? Sebenarnya lebih enak itu mencari dari gambar, melihat dari gambar. Cuma kalau misalkan soalnya tidak disuruh menggambar, jadi suruh menentukan Y max, Y min-nya saja, bisa gunakan langsung rumus ini. Oke? Paham ya? Bisa? Bisa. Jadi pertama kali kita gambar dulu yang dasarnya, digambar, terus baru digeser ke atas atau ke bawah. Begitu juga yang kanan kiri. Ya, oke, kita coba contoh yang kedua. Masuk ke contoh yang kedua, Y sama dengan min 3 cos setengah X dikurangi 1, intervalnya antara 0 sampai 720 derajat. Oke, kita tentukan dulu seperti biasa A, B, K, C-nya ya. Apakah ada semua? Kita coba dulu. A-nya adalah min 3. Ya, terus ini ada K, K-nya itu setengah. Apakah ada B-nya? B-nya nggak ada karena tidak ada tanda kurung ya, berarti dia tidak bergeser ke kanan kiri, begitu ya. Terus C-nya, C-nya sama dengan min 1. Nah, kalau itu min 1 ya tulis min 1 ya. Berarti kalau C-nya negatif, ya berarti dia bergesernya ke bawah sebanyak 1 satuan. Oke. Ya, sekarang kita coba seperti biasa ya. Seperti tadi kita tuh buatnya dari yang dasar dulu. Ya. Baiknya kita buat yang dasar dulu. Oke. Yang dasar dulu berarti yang kita gambar yang pertama adalah Y sama dengan min 3 cos setengah X. Ini yang kita gambar terlebih dahulu. Jadi kita buat tabel dulu. Yang kita buat pertama adalah ini karena setengah X, berarti di sini adalah setengah X ya. Setengah X terus bawahnya berarti X, bawahnya Y. Y sama dengan min 3 cos setengah X. Oke? Ya. Kita garis dulu. Ya, kemudian setengah X. Ingat ya, mulainya dari setengah, ambil yang istimewa sudutnya. Tapi mulainya harus dari 0 dulu. 0 berarti X-nya juga 0. Ya, langsung ya, bisa ya. Y-nya berarti min 3 cos setengah X, berarti min 3 cos 0. Cos 0 itu 1, ya. Berarti dikali min 3 itu min 3. Oke. Kemudian 0 berarti 30. 30 dikali setengah X sama dengan 30 ya. Berarti X-nya sama dengan dibagi setengah atau dikali 2/1. Oke, 60 berarti ya. Ini 60. Cos 30. Cos 30 itu akar 3/2 dikali min 3 berarti min 3 akar 3/2. Kemudian berapa lagi? 90 ditambah 30 berarti 120. Nah, ini cos 120 ingat itu kuadran 2 ya, ini kuadran 2. Kuadran 2 itu cosnya bernilai negatif, tapi pakai aturan 180 dikurangi 60, maka ini akan menjadi min cos 60. Min cos 60. Cos 60-nya adalah setengah, berarti min setengah. Berarti ini dikalikan dulu ya, saya lupa. 120 kali 2 berarti 240. Ini berarti jadi min 3/2. Oke. Kita garis lagi. 120 tambah 30 lagi 150. 150 kali 2 300 ya, belum sampai 720.
Cos 150 itu juga kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti cos 180 dikurangi 30 biar jadi 150, jadi min cos 30, sedangkan cos 30 itu akar 3/2, berarti ini jadi, oh ini salah, ini harusnya plus ya, saya keliru, harusnya ini plus 3/2. Kenapa kok jadi plus 3/2? Karena ini min setengah dikali min 3 itu berarti plus toh, ya, negatif kali negatif jadi positif. Begitu juga yang ini, min cos 30 itu adalah min akar 3/2 dikali min 3, berarti 3 akar 3/2 ya. Ya benar, 210 kali 2 420. Ini berarti cos 210 itu sudah bukan kuadran 2 tapi di kuadran 3 ya. Kuadran 3 berarti aturannya cos 180 ditambah, bukan dikurangi lagi ya, ditambah 30 biar jadi 210. Kuadran 3 cosnya tetap bernilai negatif, jadi min cos 30. Cos 30 itu min akar 3/2 ya, dikali min 3 berarti jadi 3 akar 3/2. Oke, iya, apalagi tambah 30 ya. Cos 300 saya taruh di sebelahnya ya. Cos 300 itu sudah di kuadran 4 ya. Kuadran 4 cosnya bernilai positif, berarti tidak lagi min begini nanti ya. Berarti cos 360, aturannya 360 dikurangi alfa, alfanya adalah 60, berarti ini jadi cos 60. Cos 60 itu setengah. Terakhir tadi cos 330 itu cos 360 ya, cos 360 itu kali 2720. Cos 360 itu kan kembali lagi ke satu putaran ya, berarti kembali lagi ke 0 derajat. Jadi sama dengan 0 derajat, jadi cos 0 itu 1 kali min 3 jadi min 3. Gitu, oke? Oke. Kalau sudah, sekarang kita gambar dulu ya. Gambar yang ini yang pertama. Saya sudah punya di sini bidang kartesiusnya. Kemudian saya buat skalanya adalah satu. Oke, sekarang saya beri dulu di sini angkanya. Ya, oke, sama seperti yang tadi ya. Satu satuannya sumbu y-nya biasa, sumbu x-nya biar tidak berdempet-dempet nulisnya, karena satu kotak itu 30 derajat. Berarti saya buat 3 kotaknya sebagai 90 derajat ya, seperti tadi, berarti kelipatan 90 ya, setiap 3 kotak. Oke, sekarang kita mulai tandai sesuai dengan yang sudah kita dapatkan ya. Ingat ya, x, y, x-nya 0, y-nya min 3, x-nya 0 di sini, x 0, y min 3 itu di bawah sini, berarti di sini. Oke, ya, ini terlihat ya, semoga. X-nya 60, y-nya min 3 akar 3/2. Itu berarti sekitar min 2,5 ya, 59. Berarti min 2 di sini. Mana tadi ya? Ini ya, 60 ya. 60 berarti 2 kotak ya, kotak kedua. Min 2 itu di sini, berarti sekitar setengahnya di sini. Kemudian 90 x, y ya. 90 min 3 akar 2/2 berarti sekitar min 2,1, berarti itu tadi 90 ya, berarti itu di sini ya. Oke, kemudian yang lainnya begitu, kalian bisa pasti menandainya. Saya lanjutkan ya untuk menandai ini, kemudian nanti tinggal digambar. Oke. Oke, ini gambarnya sudah saya satukan ya. Titiknya jangan lupa dikasih tanda panah begini. Terus saya kasih nomor 1 di sini ya. Nomor 1 itu yang ini ya, y sama dengan min 3 cos setengah x. Nah, sekarang kalau digeser ya,
Sekarang saya mau gesernya sebelum ke sini, sebelum ke gambar, saya mau gesernya dari tabel dulu deh ya. Jadi di tabelnya yang kedua, saya kasih nomor 2 di sini. Ya, X-nya kan sama, dia kan hanya bergeser ke atas atau bawah kan. Kalau C berarti hanya mempengaruhi sumbu Y, sedangkan sumbu X-nya sama, amplitudenya sama, periodenya sama ya. Itu yang harus kalian ingat. Oke, berarti nilai Y-nya yang berubah. Jadi X-nya ini nggak usah dibuat lagi, saya cukup buat Y-nya aja. Saya buat Y sama dengan min 3 cos setengah X dikurangi 1 sesuai dengan soalnya ya, dikurangi 1 berarti min 3 dikurangi 1 berarti jadinya min 4, yang ini kurangi 1 berarti bisa kita tulis jadi ini ya, min 3 akar 3 per 2 dikurangi 1, yang ini min 3 akar 2 per 2 dikurangi 1 ya. Yang ini min 3 per 2 dikurangi 1 berarti min 5 per 2. Yang ini jadi min 1. Yang ini jadi 3 per 2 dikurangi 1 jadi setengah. Dan seterusnya ya. Kalian lengkapi. Oke, kalau sudah dilengkapi kita tandai gambarnya. Grafiknya kita tandai di sini. Nah, kan sudah ada min 4 ya. Min 4 pasangannya adalah X, Y ya, 0, min 4. X-nya 0 itu di sini, Y-nya min 4 tuh di bawah sini, berarti di sini titiknya. Ya, terlihat ya. Kemudian yang ini 60, X-nya 60 itu ini sekitar min 3,59 ya. Berarti sekitar min 3,6, 60 di sini, disinilah. Kemudian yang ini sekitar min 3,12. Tuh pasangannya 90, X-nya 90, berarti ini min 3,12 berarti ya sekitar di sini. Dan begitu seperti yang tadi, 120, X-nya 120 itu di sini ya. Min 5 per 2 itu min 2,5, berarti di sini mana sih? Nah, ini hati-hati ya. Nah, begitu ya. Kalian lanjutkan seperti tadi, seperti yang hijau ini, oke? Sudah saya buat titiknya semua, sekarang saya mau satukan ya. Ingat grafik cosnya, grafik sin dan cos itu nggak boleh pakai penggaris. Begitu juga nanti tan, ini juga nggak boleh runcing atasnya. Pokoknya tidak boleh seperti apa ya, segitiga gitu, tidak. Tapi dia harus agak, nah begini, kemudian dikasih panah. Ini adalah nomor 2, yaitu yang Y sama dengan min 3 cos setengah X dikurangi 1. Jadi harus keterangan 1, 2 itu apa ya, boleh ditulis di sini juga boleh ya. Jadi apa sih yang mau saya tunjukkan dari nomor 1 dan 2 sebenarnya hampir sama ya. Tapi pada intinya adalah kalau kalian mau menggeser grafik yang ini ke atas bawah ya. Cara pertama bisa dari gambar dulu grafiknya, terus langsung digeser di sini. Geser kurangi 1 kan, berarti geser ke bawah 1. Ini 3 turun 1, ini 3 dikurangi 1, 2, Y max-nya, ini juga Y min-nya jadi turun 1, begitu. Itu yang mau saya tunjukkan adalah bisa langsung dari gambar, bisa juga langsung dari tabel seperti ini. Jadi yang hijau ini nggak digambar nggak masalah ya, tapi kalian harus tahu asalnya bahwa sebenarnya sama saja caranya, cuma bedanya yang kalau ditambah tabel Y sama dengan 3 cos setengah X dikurangi 1 itu Y-nya sudah dalam pergeseran, sudah dalam bentuk pengurangan, sudah dikurangi maksud saya ya. Jadi yang hijau ini tidak digambar tidak masalah, asal tahu kalian itu berasal dari mana sih, begitu ya. Oke, dari sini kita bisa cari Y max, Y min, amplitudo ya. Kalau ditanyakan itu berarti saya cari Y max-nya ya. Y max-nya adalah yang tertinggi dari merah, itu adalah 2 dari gambar. Y min-nya itu adalah paling rendah adalah negatif 4. Amplitudonya adalah 3
ya. Kemudian periodenya ini, periode itu ini kan dari 0 sampai 720. Ini kan satu periode ya, setengah lembah, satu gunung, dan setengah lembah. Ya, berarti ini satu periode. Oke, karena ini satu periode, berarti 720 dikurangi 0 karena berakhir di 720. Ya, kurangi 0 berarti 720. Kalau kita coba cocokkan dengan rumus gimana sih? Bener nggak sih? Saya cocokkan di sebelah ya. Y max-nya sama dengan mutlak A ditambah C, A-nya adalah min 3 ditambah C, min 1. Berarti ini 3 dikurangi 1, 2. Benar ya. Untuk Y min-nya, min mutlak A ditambah C, berarti min 3 kurangi 1, min 4. Amplitudenya adalah mutlak A, berarti ini 3. Periodenya adalah 360 dibagi K. K-nya adalah setengah. Berarti 360 dikali 2/1. Jadi 720. Jadi benar ya. Satu periodenya 720. Ingat, satu periodenya cos dimulai dari setengah, diakhiri oleh setengah. Kalau setengah gunung berarti diakhiri oleh setengah gunung juga. Setengah gunung, satu lembah, dan setengah gunung lagi. Oke, beda dengan yang sin tadi. Jadi intinya adalah bisa menggambar seperti ini cuma 3 tabelnya, langsung digeser grafiknya. Bisa juga menggambar seperti ini, tabelnya ada 4 baris ya. Langsung gambar yang merah saja boleh, asal tahu dari mana itu berasal. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mau belajar bersama kami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan segera bertanya. Tuhan memberkati.